satu upaya untuk penumbuhan ekonomi wilayah, karena harapannya begitu namanya Kampung Markisa ada semacam tumbuhan-tumbuhan markisa di seluruh wilayah, seluruh area ini, sehingga mudah untuk dikenal. Nah, selebihnya kita berharap markisa ini tidak hanya sekedar ditanam atau sebagai branding, tetapi memang nyata-nyata bisa menjadikan nilai ekonomi, ya, punya nilai ekonomi. Kenalkan, nama saya Ari Hadianto, alamat di Blunyarrejo, TR 21142, RT 10, RW 4. Nah, tempat ini namanya sekarang Kebun Markisa, karena dulu pernah kita istilahnya mengalami 3 fase pergantian. Yang pertama itu kita namakan Kampung Markisa, tetapi karena ada pemahaman yang salah terkait dengan kampung dalam kampung, maka kita ganti nama Kebun Markisa. Sebenarnya kampung ini istilahnya branding, ya, branding untuk satu lokasi yang terlokalisir, artinya tidak secara kewilayahan, secara administratif wilayahan, tapi tempat. Inisiatornya salah satunya saya. Ini awalnya kita itu pernah belajar atau studi banding ke Imogiri. Kebetulan di sana kita disuguhkan dengan kegiatan praktek membuat sirup markisa, yang secara kebetulan produksinya itu sudah dipasarkan sampai ke Thailand dan Taiwan. Nah, dari sana kita belajar untuk artinya untuk mencoba menerapkan apa yang sudah dilakukan di sana, karena dirasa di sini sangat cocok juga untuk atau bisa dikembangkan untuk tanaman markisa. Kemudian pada saat kita mengawali itu kita berdiskusi dengan teman-teman untuk melakukan kegiatan awal, ya, itu membidik lokasi ini, karena lokasi ini dulu kan tempat pembuangan sampah. Kemudian artinya di sini sudah dibangun, kok di sini masih kumuh sekali, sehingga kita prihatin ya dengan hal itu. Kemudian juga kita pengen warga masyarakat di sekitar sini, dalam artian warga setempat sini yang notabene mungkin banyak yang tenaga nganggur atau kemarin akibat COVID juga mungkin mereka berhenti kerja, sehingga sangat kesulitan terkait dengan penghasilan. Nah, harapannya ketika kita membuka lahan ini, mereka bisa berkegiatan di sini tapi ada hasil juga, gitu loh. Tidak artinya hanya kerja bakti ataupun kegiatan yang tidak ada arahnya, tapi ada satu tujuan untuk bagaimana mereka khususnya masyarakat di sekitar, ya, bantaran sungai khususnya ini, karena bantaran sungai itu kan biasanya identik kumuh, kemudian identik miskin, identik pendidikan tidak tinggi, terus kesehatannya juga kurang, kayak gitu. Nah, kita penekanannya bagaimana warga masyarakat yang ada di bantaran ini bisa punya satu kegiatan yang punya nilai ekonomi, nilai tambah, khususnya terkait juga pada masa pandemi kemarin. Kayak pendampingan itu, ya, kita sudah berkolaborasi dengan kolaborasi Pentahelix itu dengan kampus, dengan pemerintahan maupun dengan komunitas-komunitas yang lain. Tapi yang concern untuk mendampingi kami itu dari Dinas Pertanian waktu itu, ya, selama 1 tahun itu hampir kita didampingi. Kemudian dari kampus itu Atmajaya, beliau selalu mencoba untuk membuat inovasi terkait dengan hasil pasca panen, karena harapan mereka pengen agar ini markisa betul-betul bisa berhasil guna, kemudian
kemudian masyarakat ya merasakan betul hasil yang mereka tekuni. Dari hasil mereka tekuni itu membuat olahan pasca panen. Ini yang ya dilakukan oleh Atma Jaya dalam rangka mendampingi kami. Kalau pertanian itu support dalam konteks bimbingan teknis, kemudian juga support pupuk kayak gitu. Bibit itu, tapi mereka memberikan bibit ketika kita sudah punya upaya sendiri sebelumnya. Kita mengembangkan markisa, kemudian baru mereka setelah tahu dengar kalau di sini ada kegiatan pertanian kota, mereka masuk seperti itu. Nah, kita pada saat inisiasi itu tahun 2013. Nah, benturan dengan ini, Mbak, rencananya kan itu kita akan terapkan di sepanjang kawasan sungai ini untuk menanam buah markisa. Tetapi karena waktu itu ini masih baru, bangunan ini masih baru, kemudian arsiteknya mempertahankan aspek estetikanya, sehingga kita nggak jadi mengembangkan di sini. Karena untuk pertumbuhan buah markisa kan butuh rambatan untuk menjalar itu. Nah, khawatirnya ketika ini kita buat seperti itu, ini akan menjadi tidak indah. Memang awalnya waktu dibangun awal ini kan sangat bagus banget. Cuman karena partisipasi masyarakatnya kurang, jadinya tidak begitu terawat ya. Nah, estetikanya jadi sekarang mubazir estetikanya. Kegiatan jelas ada meskipun secara periodik ataupun tentatif ya, yang sifatnya bersih memang karena kita mengarah pada goalnya tadi pariwisata. Mau tidak mau kita harus mengkondisikan lingkungan untuk selalu bersih, tertata gitu ya. Ya ini aja hari ini saya agak ada waktunya kurang begitu panjang sehingga kita tidak melakukan kegiatan merawat dan sebagainya. Jadi semuanya terintegrasi, Mbak. Artinya unit kegiatan yang kita sampaikan tadi, ada pertanian dan sebagainya, mereka punya tanggung jawab masing-masing terhadap kegiatannya. Tidak hanya konteksnya tidak hanya misalkan perikanan hanya ikan, enggak, tapi dia juga harus mengelola kawasan itu, Kemudian pertanian kota juga gitu, artinya tidak hanya sekedar menanam, tapi juga merawat, membersihkan lingkungannya, membuat bibit dan sebagainya, sampai dia mampu menghasilkan suatu produk yang bisa dijual, entah itu dalam bentuk tanaman atau dalam bentuk kegiatan yang bisa dijual kepada masyarakat atau sekolah biasanya kalau program-program. Karena sekarang pertanian kota baru menjadi satu kegiatan yang masif di kota, sehingga sangat tepat. Kemudian juga kurikulum di sekolah kan sekarang itu ya pakai kurikulum Merdeka, sehingga banyak yang dilakukan di luar kelas. Nah, ini bisa kita tawarkan ke sana. Jadi kreativitas itu harus muncul di masing-masing pengelola unit itu. Kebetulan kalau saya untuk keseluruhan pendampingan keseluruhan kegiatan, jadi ada di induknya lah. Saya ada di Kebun Markisa, tapi di situ ada unit pertanian, unit perikanan, unit pengolahan sampah kering dan UKM. Jadi mereka punya kepedulian sehingga ya sedikit-sedikit kita dibantu untuk waktu itu. Di awal kita buka area ini karena tadi yang saya sampaikan, sini kan tempatnya kumuh. Sampah itu dari sini sampai sana, bahwa ada sampah rumah tangga, sampah bongkaran bangunan, ada bantal, ada kasur, ada tempat tidur yang udah nggak kepakai, ada bongkaran bangunan tadi, terus kaca pecah, terus ada pohon-pohon yang ada daun tuh sampai numpuk ketinggian 1,5 meter ketebalannya, daun rontok itu. Kemudian sini pohon-pohonnya kan besar-besar, akarnya itu sampai ke bawah, dari atas sampai ke bawah, itu kayak tumbuhan liar ya menakutkan. Artinya di sini orang mau lewat juga nggak berani. Kemudian waktu saya awal mau masuk itu sampai pertigaan itu, jadi nggak sampai berani masuk ke sini, belum berani. Nah, ini kan tempatnya rengseng gini sampai ke sana itu
tempat sampah semua bisa jadi bersih. Ini kami tiap hari nyabutin plastik loh. Plastik itu kita cabut tiap hari sampai bersih begini, sampai artinya nggak ada. Kami sangat berharap ya tempat ini sesuai dengan apa yang menjadi inisiasi kita untuk bisa dikenal di masyarakat luas, kemudian bisa dikunjungi sebagai salah satu destinasi meskipun belum 100% sempurna, tapi setidaknya ini bisa menjadi satu pilihan bagi warga masyarakat, teman-teman muda khususnya untuk bersantai ria, berdiskusi atau apa, mungkin bisa memakai tempat ini untuk kegiatan apa semacam ulang tahun dan sebagainya, rapat-rapat itu bisa menggunakan kebun markisa ini dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Nah kebetulan kita UKM ini juga artinya kita kondisikan sedemikian rupa sehingga mungkin bisa memenuhi selera ataupun keinginan dari warga masyarakat terkait dengan kulinernya ya. Aneka menu satu sama lain tidak ada yang sama. Nah kita sudah ada Instagram ataupun Facebooknya ada di waktu itu namanya ke Kampung Markisa ya, di Kampung Markisa Blunyarejod. Kita memang saat ini belum menggarap marketingnya karena ya memang masih terus berbenah, sehingga kita juga bisa itu memang kekurangan tenaga IT ya, khususnya khusus untuk menggarap pemasarannya. Nah mungkin melalui teman-teman dari STPN, kemudian yang kemarin dari UGM ataupun yang lain, ini bisa membantu kami untuk mempromosikan. Iya setidaknya. Nah mungkin melalui teman-teman dari STPN, kemudian yang kemarin dari UGM ataupun yang lain, ini bisa membantu kami untuk mempromosikan.